Saya record ya. Baik, selamat siang semuanya. Semoga masih semangat kuliah kita hari ini. Masih online. Akan ada beberapa konsep yang akan saya bahas hari ini. Nggak banyak hitung-hitungan, hampir nggak ada hitung-hitungan. Minggu depan mungkin mulai ada hitung-hitungan dan kita akan mulai kuliah onsite minggu depan ya. Minggu ini kuliahnya online dulu. Seperti yang kalian tahu, kuliah kita itu kan dibagi dalam dua gaya kan, gaya onsite sama sebagian lagi gaya kuliahnya online, hybrid atau blended learning. Nah, saya sedang memanfaatkan bagian kuliah untuk online. Sip. Em, Bahasan kita hari ini seperti yang bisa kalian lihat di slide, yaitu tentang operasi dasar atau basic operation, ukuran input, ukuran masukan, input size, dan kasus terburuk, terbaik, rata-rata. Nah, kita akan bahas itu. Ini apa sih kaitan topik-topik itu dengan analisis kompleksitas algoritma? Sebentar ya. Kita akan bahas itu. Jadi nanti di akhir kuliah saya berharap kalian memahami apa yang dimaksud sebagai basic operation, input size, maupun mengidentifikasi seperti apa kasus terbaik, terburuk, maupun kasus rata-rata terkait dengan kompleksitas algoritma. Gitu ya. Jadi ini tujuan di akhir kuliah hari ini tuh kalian bisa mengidentifikasi tiga komponen tersebut. Gitu ya. Nah, saya review sedikit. Minggu lalu kalian sudah pernah saya perlihatkan diagram ini. Kita sekarang sedang berada di, loh kok hilang? Kita sekarang sedang berada di sini. Menganalisis algoritma. Gitu ya. Kita sudah tinggalkan proof correctness, sudah. Nah, sekarang kita masuk ke analisis algoritma. Jadi sampai nanti akhir semester itu analisis algoritma. Nah, minggu lalu dan rasanya hampir di setiap pertemuan saya sering bilang bahwa setelah kita berhasil membuktikan bahwa algoritma itu benar, maka langkah berikutnya adalah kita juga harus meyakinkan bahwa algoritma kita itu efisien. Nah, mengetahui efisien atau tidaknya suatu algoritma itu bisa kita lakukan melalui analisis algoritma. Nah, minggu lalu juga, ini saya review ya, kalian sudah saya perkenalkan dengan notasi seperti ini. TN diestimasi dengan COP kali dengan CN. Ada T, ada C di situ ya, ada N juga. N ini adalah ukuran input. Jadi, efisiensi waktu atau kompleksitas waktu dari suatu algoritma yang disimbolkan dengan TN, ini, atau bisa juga disebut sebagai running time, pada dasarnya merupakan jumlah operasi dasar yang dieksekusi pada ukuran input N. Nah, C besar di sini merepresentasikan jumlah operasi dasar yang dieksekusi. Berapa jumlahnya? Nah, kalau kita ngomongin jumlah, berarti ada suatu fungsi di situ. Kalau kita ngomongin fungsi, berarti ada parameter input di situ kan. Nah, fungsi itu kan ada parameter inputnya ya. Nah, di sini parameternya adalah si N. N ini. Kalau kita mau melogikakannya, ini make sense banget karena kalau kita berhadapan dengan suatu algoritma yang pada dasarnya dia mengeksekusi sejumlah data, ketika datanya semakin banyak, maka running time-nya juga akan berubah. Sehingga kalau kita ngomongin algoritma, pengen tahu kompleksitas dari algoritma, pasti selalu ada hubungannya dengan ukuran input. Sehingga menjadi wajar ketika kita menghitung kompleksitas waktu dari suatu algoritma, itu bergantung pada input size. Seperti ini ya. Jadi intinya, kalau kita mau menghitung TN atau kompleksitas waktu, pada dasarnya kita itu menghitung CN, jumlah operasi dasar yang dieksekusi pada ukuran input N. Intinya di situ. Gitu ya, pada dasarnya begitu. Nah,
Minggu lalu kalian juga sudah mengetahui bahwa ngapain sih kita menganalisis algoritma itu. Nah, pertama kita harus mengukur efisiensi. Kemudian tujuan kedua adalah kita membandingkan. Sekedar mengingatkan, jangan lupa, ini kayaknya pada banyak yang lupa, di tugas besar, saya udah ingetin dari pertemuan pertama ya, tugas besar, deskripsinya sudah ada di LMS, kalian nanti akan dinilai dua aspek ini. Bagaimana mengukur efisiensi dari algoritma yang kalian implementasikan. Nah, kami juga akan menilai hasil pembandingan algoritma yang kalian lakukan di tugas besar. Gitu. Nanti saya akan share spreadsheet di mana kalian bisa memasukkan topik yang kalian angkat sebagai tugas besar mulai minggu depan ya. Nantilah saya siapin minggu ini spreadsheetnya, kalian harus ngecek di situ untuk saya ngecek apakah kalian sudah mulai mengerjakan tugas besarnya atau belum. Gitu ya. Nah, minggu lalu saya juga sudah menjelaskan ini, mengapa kita memerlukan algoritma yang efisien. Kenapa sih kita butuh? Nah, minggu lalu saya sudah menunjukkan contoh perhitungan. Apa sih bedanya algoritma yang punya kompleksitas waktu n pangkat 3 dengan 2 pangkat n? Bedanya apa? Gitu. Sumbu X ini merepresentasikan ukuran data atau ukuran masukan, sumbu Y merepresentasikan waktu komputasi dalam detik. Di dalam ilustrasi yang kalian lihat di slide ini, terlihat bahwa, oh, kalau kompleksitas waktunya eksponensial, 2 pangkat N seperti ini, ternyata pertambahan waktu komputasinya itu sangat besar seiring dengan pertambahan data. Contoh di sini ya, saya tarik garis ke sini, lihat. Untuk data berukuran 35, si algoritma yang kompleksitas waktunya 2 pangkat N atau eksponensial ini, dia membutuhkan sekitar 1 hari lebih. Sementara untuk kompleksitas algoritma yang kubik, N pangkat 3, dia cuma membutuhkan ya dalam satuan detik lah sudah selesai. Nah, berarti ini membuktikan, oh kalau gitu si algoritma yang kompleksitas waktunya dalam orde kubik, dia jauh lebih efisien dibanding algoritma yang dalam orde eksponensial. Nah, seharusnya dengan memperhatikan grafik ini, kalian sudah langsung capture atau grab the importance of algorithm efficiency. Yang jadi pertanyaan berikutnya adalah bagaimana caranya kita bisa membuat algoritma yang efisien. Gitu ya. Gimana caranya? Nah, di kuliah ini kita akan mengukur dulu. Diberikan beberapa algoritma. Nah, kalian diminta untuk mengukur kompleksitas waktu dari algoritma itu tuh berapa. Ordenya berapa? Apakah kuadratik, kubik, eksponensial, faktorial, atau dan lain sebagainya. Gitu ya. Yuk. Nah, saya kasih kesimpulan. Jadi sampai dengan di titik ini, saya berharap bahwa ini nggak tahu nih kalian sudah mulai on atau enggak ketika kuliah. Fokus ya. Sampai di titik ini, di detik ini, kalian diharapkan sudah bisa memahami bahwa pada dasarnya kalau kita pengen mengukur kompleksitas waktu atau efisiensi dari suatu algoritma, itu pada dasarnya kita menghitung jumlah eksekusi atas operasi dasar. Berapa kali sih operasi dasar itu dieksekusi? Pada ukuran input N. Gitu. Berapa kali operasi dasarnya yang dieksekusi? Gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke ukuran input. Tapi sebentar, sebelum ke situ saya cek dulu deh. Saya ngetes dulu ya. Kalian ngerti nggak nih? Apa hubungan antara, nggak usah deh, nanti aja. Kelamaan nanti waktu saya habis. Kita langsung masuk ke ukuran input saja ya.
Nanti saya kasih soal. Ukuran input atau input size. Nah, coba bayangkan kalau kalian melakukan sorting, apapun algoritma sortingnya, terus sorting yang pertama datanya itu 1000, arraynya berukuran 1000. Kasus yang kedua datanya ukurannya 1 juta. Data yang harus diurutin ada 1 juta data. Elemen arraynya ada 1 juta. Kira-kira bakal lebih lama yang mana? 1000 atau 1 juta? 1 juta. 1 juta, Bu. 1 juta, gampang ya. Nah, kayak gitulah. Jadi, apa sih pentingnya ukuran input dalam menghitung running time, dalam menghitung kompleksitas waktu, dalam menghitung efisiensi algoritma? Ya kayak gini. Karena biasanya waktu eksekusinya itu akan lebih lama jika inputnya berukuran lebih besar. Gitu ya. Begitu pula di sini saya kasih contoh yang kedua, perkalian matriks. Ketika kalian membuat algoritma untuk mengalihkan matriks, perkalian matriks, matriks berukuran 3x3 dikali dengan matriks berukuran 3x3 juga, dibandingkan dengan matriks berukuran 1000x1000, pasti akan lebih lama ngitung perkalian matriks ya 1000x1000 tadi kan. Nah, kayak gitu. Makanya dalam menghitung kompleksitas waktu algoritma ini, kita harus selalu memperhatikan ukuran inputnya. Gitu ya. Yuk, contoh. Misal, ini contoh penentuan ukuran input. Untuk sorting, searching, sama elemen terkecil, biasanya kita berhubungan sama array ya kan? Sorting, searching, mencari elemen terbesar, terkecil, kayak gitu, atau nilai tengah. Nah, biasanya kita berhubungan dengan array atau list. Maka input size-nya adalah ukuran dari array-nya, ukuran dari list-nya. Itu input size-nya. Sementara kalau untuk kasus polinomial, misal Px sama dengan AN kali X pangkat N, dan seterusnya sampai A0, ini yang dimaksud sebagai ukuran input untuk kasus ini adalah derajat polinomialnya atau jumlah koefisien. Ini ada berapa koefisiennya. Nah, ini kan sama aja sama derajat polinomial kan. Gitu. Kalau kasus perkalian dua buah matriks, maka ukuran inputnya adalah orde dari matriks atau jumlah elemen yang dikalikan. 1000 kali 1000 misalnya, kalau ukuran matriksnya 1000 kali 1000. Seperti itu. Itu disebut sebagai ukuran input, ukuran masukan. Gitu ya. Sebentar. Saya geser dulu. Sampai di sini bisa difahami ya? Saya berhenti dulu. Ukuran input tuh cuma kayak gini doang, udah. Nanti saya tes habis ini. Yuk, kita lanjutkan lagi. Satuan ukuran kompleksitas waktu. Minggu lalu saya sempat bilang, kalau kita pengen ngukur berat, maka kita punya satuan berat yang namanya kilogram, gram, gitu ya. Nah, kalau kita mengukur panjang, maka kita punya satuan panjang yaitu kilometer, meter, sentimeter. Nah, sama juga ini. Satuan ukuran untuk kompleksitas waktu ini, nanti kita akan lihat biasanya didasarkan atas operasi dasar. Ukurannya itu adalah operasi dasar atau basic operation. Nah, tadi kalian sudah melihat contoh-contoh yang dimaksud sebagai input size itu kan. Nah, sekarang kita ke operasi dasar. Nah, apa sih yang dimaksud sebagai operasi dasar ini? Nah, operasi dasar ini biasanya kalian cuma perlu memperhatikan dua buah hal ini. Yaitu satu, operasi yang paling penting di algoritma tersebut. Yang kedua, operasi yang paling banyak ngabisin waktu, time consuming. Operasi yang paling banyak, operasi yang paling penting, operasi yang paling banyak ngabisin waktu.
Kalau paling banyak ngabisin waktu itu paling banyak dieksekusi kan. Kayak gitu. Nah, nanti kita akan lihat contoh operasi dasar untuk beberapa algoritma berikut. Gitu. Nah, berikut ini adalah, saya ulang lagi, operasi dasar. Jadi pada dasarnya, kalau kita menghitung operasi, sebentar, saya tulisin dulu. Pada dasarnya ini nggak boleh kalian lupakan ya, rumus sederhana ini, COP kali CN. Kalau kalian memperhatikan rumus ini, kompleksitas waktu, pada dasarnya kita itu hanya menghitung operasi dasar saja, si CN ini. Kita cuma berusaha identifikasi berapa sih CN-nya. Maka kalau kita tahu CN-nya, ya kita akan bisa tahu estimasi dari kompleksitas waktu algoritma tersebut. Gitu ya, intinya kayak gitu. Nah, contoh operasi dasar itu contohnya operasi perbandingan. Untuk kasus sorting atau searching. Operasi penjumlahan perkalian misalnya pada algoritma perkalian matriks. Gitu. Gitu ya. Nah, ini saya kasih highlight lagi. Operasi dasar itu apa sih, Bu? Tadi saya lupa. Operasi yang paling penting, operasi yang paling banyak ngabisin waktu, atau bisa juga disebut operasi khas banget, operasi yang paling mencirikan si algoritma itu ngapain, atau bisa juga kita sebutkan sebagai operasi yang memiliki kontribusi terbesar dalam kenaikan running time, yang paling banyak dieksekusi. Ya, yang time consuming kan, kayak gitu. Gitu ya. Nah, tuh, bahas input size sama basic operation udah selesai itu sampai di sini. Berikutnya kita akan mempelajari contoh-contoh berikut. Apa operasi dasar pada algoritma berikut? Yuk perhatikan, ini ada algoritma binary search. Lihat ini ada while di sini. Dan seterusnya. Apa operasi dasar? Operasi dasarnya yang mana? Operasi dasar tadi definisinya adalah operasi yang paling penting, operasi yang paling khas, operasi yang paling banyak ngabisin waktu, operasi yang paling banyak dieksekusi. Yang mana tuh? Saya kasih pilihan ya. 1, mana angka 1 ini? Di bagian while-nya. Kemudian 2, 3. Yang mana? 1, 2, atau 3? 1. 1, Bu. Siapa tadi jawab? Kecil banget suaranya. 1, Bu. 1. 1. 1. Yang lain? Kamu 2 atau 3? Kenapa 1 bukan 2? Karena di while, Bu. Karena 2 jalannya kalau 1 jalan. 2 jalan kalau 1 jalan. Bagaimanapun yang nomor 1 pasti akan lebih 1 kali ya. Plus 1 lah ya dibanding yang di dalam. Iya, betul. Betul. Jadi, mana nih? Mau saya hilang. Jadi di sini operasi dasarnya adalah yang 1. Yuk berikutnya. Ini ada fungsi fit2. Kalau kayak gini operasi dasarnya yang mana? Yang for, Bu. Saya kasih pilihan ya, 1, F1 sama dengan 1, 2 sama 3. 3 itu yang operasi penjumlahan, 2 itu operasi perbandingan, 1 itu operasi assignment. Saya ulang ya, 1 operasi assignment, 2 itu operasi perbandingan, 3 operasi penjumlahan. 2, Bu. 2. Kenapa bukan 2, 1? 1 cuma sekali ya. 1 cuma sekali, Bu. Kenapa bukan 3? 3 sama 2 sama nggak sih? Isinya tidak terpenuhi, Bu. 3 nggak di-run. Pasti terpenuhi lah kalau forma. N-nya kan terdefinisi ya, pastinya kan. N-nya misalnya 10 nih, misal N sama dengan 10. Dari 2 sampai 10 kan.
Pasti jalan kan, pasti masuk. Ini nomor 2 kan dieksekusi 2 sampai 10 itu berarti berapa? 9 kali, ya kan? Si nomor 3 juga akan dieksekusi 9 kali kan? Sama ya? Ya nggak? Nah, untuk kasus kayak gini, kita akan memilih yang nomor 3. Jadi kata kuncinya, bukan kata kunci, yang bisa diingat adalah karena nomor 2 dan 3 itu sama, bukan, sorry, sebentar saya hapus dulu biar kalian nggak bingung. Biasanya untuk kasus algoritma yang dia memiliki looping atau perulangan, kita memperhatikan bagian perulangannya. Nah, ternyata tadi untuk kasus yang sedang kita hadapi, perbandingan ini sama operasi penjumlahan itu kan sama. Nah, kita bisa milih salah satu sebenarnya atau menyebutkan dua-duanya. Nah, pada akhirnya yang disebut sebagai operasi dasar atau basic operation dari suatu algoritma itu biasanya kita cuma milih satu aja. Satu saja. Jadi yang paling menentukan laju pertumbuhan kompleksitas dari algoritma itu tuh yang mana? Apakah laju pertumbuhannya itu linear, logaritmik, kuadratik, kubik, faktorial, atau eksponensial? Pada dasarnya kita tuh cuma diminta nantinya pengen diketahui laju pertumbuhan dari algoritma ini tuh seperti apa kalau ditanya kompleksitas waktu. Gitu. Nanti saya tunjukin ya kenapa cuma pada akhirnya pilih salah satu. Nanti habis ini. Nah, ini saya simpulkan dulu bagian pertama dari kuliah kita. Habis ini nanti saya akan absen satu-satu, ngecek kalian beneran ada atau enggak. Jadi, tadi kita sudah membahas tentang input size dan basic operation. Nah, input size sama basic operation. Misal untuk problem mencari suatu nilai pada suatu array yang terdiri atas n, jumlah elemennya adalah n, maka input size-nya itu adalah si n tadi, jumlah elemen dari array. Jumlah elemen dari array itu kan n. Tapi harus hati-hati ya, kalau array-nya dimulai indeksnya dari 0 sampai n, maka jumlah array-nya adalah n plus 1. Kalau array-nya dimulai dari 1 sampai n, maka jumlah elemen array-nya adalah n. Harus hati-hati ya. Lalu basic operation yang ada pada problem ini yaitu adalah operasi perbandingan. Kalau kita searching apakah suatu angka tertentu ada pada suatu array, maka kita harus membandingkan angka yang kita cari itu kan si X misalnya. Apakah X itu ada di array tersebut? Maka operasi dasarnya adalah operasi perbandingan. Kemudian kasus kedua, operasi perkalian matriks, maka input size-nya atau ukuran datanya yang untuk kasus ini adalah dimensi dari matriks. Apakah dimensinya 1000 kali 1000, 100 kali 100? Lalu basic operation-nya adalah operasi perkalian. Nanti habis ini saya kasih lihat algoritma sama contohnya, terus kalian mengidentifikasi nanti habis ini ya. Lalu menghitung nilai A pangkat N. Maka input size-nya di sini adalah N. Ini kan A kali A gitu kan. Kali A sebanyak N kan ini. Sebanyak N. Maka ukuran input yang dimaksud untuk kasus ini adalah si N itu sendiri. Lalu operasi dasarnya adalah operasi perkalian. Kemudian problem yang terkait dengan graf. Ketika kita memproses graf, itu input size-nya adalah jumlah simpul dan atau jumlah sisinya. Jangan lupa graf, kalian sudah pernah belajar graf, ada simpul, ada sisi ya. Nah, di sini yang kita anggap sebagai ukuran input adalah jumlah simpul dan atau jumlah sisi. Basic operation-nya adalah ketika mengunjungi suatu simpul atau melakukan traversal sepanjang sisi. Nanti di kuliah strategi algoritma semester depan,
kalian akan banyak menggunakan graf. Saya juga ngajar strategi algoritma soalnya. Nah, ini jadi kesimpulan pertama dari topik kita yang pertama, yaitu input size dan basic operation. Sebenarnya basic operation ini bisa meliputi apa saja sih, Bu? Macam semuanya tuh termasuk basic operation, kayak operasi assignment, operasi perkalian, perbandingan, penjumlahan, pengurangan, pembagian gitu ya. Itu semuanya adalah operasi dasar. Semuanya itu operasi dasar. Namun ketika kita diminta untuk mengidentifikasi kompleksitas waktu atau efisiensi dari suatu algoritma, kita tidak perlu memperhatikan semua jenis operasi dasar. Kita pilih operasi dasar yang paling mempengaruhi kenaikan running time-nya. Kayak tadi kalian lihat di sini, si operasi dasar assignment ini di sini ya. Nah, ini kita cuekin gitu, nggak kita perhatikan karena dia cuma dieksekusi satu kali. Mau datanya 1 juta, 2 juta, 1 miliar, dia tetap dieksekusi cuma satu kali. Jadi nggak perlu kita perhatikan. Berarti dia nggak ada efeknya terhadap kenaikan running time, useless, nggak signifikan lah. Nah, maka kita hanya memperhatikan operasi dasar yang paling mempengaruhi kenaikan running time, yang paling mempengaruhi kompleksitas algoritma. Makanya kita biasanya pilih satu saja, gitu ya. Ada pertanyaan sebelum saya nanya? Bu, saya mau nanya, Bu. Yuk. Kayak yang tadi kasusnya yang looping for itu kan berarti kita ngambilnya yang pertambahan ya. Saya masih kurang mengerti kayak hal apa yang membuat kita untuk memilih pertambahan ketimbang perbandingan gitu, Bu. Buat jadi basic operation-nya. Kenapa bukan perbandingan ya? Toh dia dieksekusinya sama ya, sama-sama sejumlah n-1 kali gitu kan. Kita Iya, lihat Bu. di sini. Kita lihat di sini deh. Saya hapus dulu. Oke, pertanyaan bagus. Kalau misalnya kalian diminta untuk identifikasi apa saja operasi dasar yang ada pada VIP 2, maka ini semuanya operasi dasar nih. 1, 2, 3, 4, ini 5, ini juga 6. Ini semuanya adalah operasi dasar. Semuanya operasi dasar kalau kita ditanya operasi dasar. Cuma ini maksud sebagai basic operation atau operasi dasar kaitannya dengan penghitungan kompleksitas waktu, kita hanya diminta yang khas, yang paling merepresentasikan algoritma itu ngapain. Yang paling banyak dieksekusi, yang paling banyak ngabisin waktu. Kalau kita mempertimbangkan yang paling banyak ngabisin waktu, Bu, yang ini sama nih. Ini sama, ini tuh sama. Ini juga sama kan? Assignment ya, sama ya. Nah, terus kita harus pilih yang mana, Bu? Nah, coba lihat di sini. Algoritmanya ngapain sih? Kita bisa nebak ini adalah ngitung bilangan Fibonacci ke N. Nah, lihat definisi basic operation tadi. Operasi dasar yang paling khas, yang paling merepresentasikan si algoritma itu ngapain. Kalau saya pilih satu, operasi perbandingan, ini tuh sama sekali tidak merepresentasikan atau mencerminkan algoritma ini ngapain. Kalau saya pilih 2 di sini, ini juga saya tidak bisa menceritakan algoritma ini ngapain. Proses assignment. Tapi kalau saya pilih 3, ini kan penjumlahan, oh dia tuh menjumlahkan apa sih? Dia menjumlahkan array pada indeks I-1 sama array indeks I-2. Nah, ini kan sangat mencerminkan si algoritma VIP2 ini sedang melakukan apa. Lebih make sense kan? Gitu, daripada pilihan 1 dan 2. Gitu, Atila. Baik. Alasannya. Terima kasih, Bu. Dan pada dasarnya kalau kita pikir-pikir lagi, si 3 ini jauh lebih banyak dikerjain nggak sih? Karena dia harus akses F I-1 dan F I-2. Dia harus akses itu juga kan? Sementara kalau yang nomor 1, dia cuma ngebandingin variabel I dan N yang sudah tersedia. Nah, sementara yang 3 ini, penjumlahan, dia harus ngambil F I-1, harus ngambil F I-2. Gitu. Gitu. Semoga bingung. Semoga. Ada lagi yang lain? Nggak ada ya? Sebelum saya
lanjutin ke topik berikutnya. Saya mau nunjukin contoh-contohnya dulu. Contoh-contoh dari operasi dasar. Nah, contoh operasi dasar. Biasanya bentuknya bisa jadi N kali N-1/2. Formula yang exact. Si Cn bentuknya bisa jadi kayak gitu. Dalam suatu fungsi. Namanya juga Cn kan, dalam N ya. Nah, bisa jadi dalam bentuk fungsi seperti ini. Atau bisa juga bentuknya adalah dia itu ada konstanta multiplikatif. Konstanta pengali. Setengah N kuadrat, seperempat N kuadrat, 2N kuadrat, 2N pangkat 3, kayak gitu-gitu. Ada konstantanya. Bisa juga bentuknya kayak gini. Konstanta yang tidak diketahui. Gitu ya bentuknya ya. Tapi selalu ada N. Selalu ada N. Karena N ini adalah ukuran input. Gitu. Selalu ada kayak gitu. Ini beberapa contoh bentuk dari si operasi dasar, jumlah operasi dasar pada suatu algoritma. Disclaimer, kalian boleh ingat omongan saya yang nanti akan saya omongin, boleh dilupain juga. Pada akhirnya kalau kalian mendapati seperti ini, kalau kita ditanya order of growth atau kelas efisiensi di logaritma ini, kita cukup mengatakan N kuadrat. Sama ini juga, kita cukup mengatakan kelas efisiensinya adalah N kuadrat. Ini juga sama. Saya cukup mengatakan kelas efisiensinya adalah N kuadrat. Saya ambil order yang paling besar saja. Kalau kita ngomongin kompleksitas, ini nanti akan saya bahas di pertemuan nanti sih, nanti di beberapa minggu depan. Tapi pada akhirnya, kita tuh hanya peduli pada order yang terbesar saja. Karena ketika kita sudah memproses jumlah N yang sangat besar, nilai N yang sangat besar, maka pengali sama yang lain-lain, si order yang lebih rendah gitu ya. Kalau kita udah punya N pangkat 3, maka yang lain yang ordernya lebih rendah itu jadi nggak diperhatiin. Gitu. Nantilah kita akan bahas itu. Minggu depan insya Allah. Yuk kita coba ini ya, coba lihat. Kita evaluasi ini satu. Ini akan bikin kalian bingung. Saya punya algoritma hitung rata-rata. Mana array-nya? Array-nya adalah, nggak pakai array. Array berukuran N, kemudian kita akan menghitung nilai rata-rata. Nah, algoritmanya cukup sederhana. Masukin setiap elemen array ke dalam variabel jumlah, habis itu dibagi dengan ukuran dari array itu sendiri. Kalau kita mau ngitung kompleksitas waktu secara lengkap, ingat ya, secara lengkap, pengen ngitung running time-nya secara lengkap, lihat yang di sebelah kanan ini, maka saya harus ngitung semua running time untuk setiap operasi dasar. Lihat, saya punya operasi assignment. Yang mana aja? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu kan operasi assignment semuanya ya. Operasi assignment 1 cuma dieksekusi 1 kali. Operasi assignment 2 dieksekusi 1 kali juga. Operasi assignment yang ketiga dieksekusi sebanyak N kali. Sama juga yang operasi assignment keempat dieksekusi sebanyak N kali. Yang terakhir operasi assignment kelima, dia juga dieksekusi cuma dieksekusi 1 kali, lihat. Maka saya akan punya, untuk operasi assignment, saya punya 3 tambah 2N. Sementara untuk operasi penjumlahan cuma ada di sini ya. Ini yang saya kasih lingkaran, 1, 2. N ditambah N. N kali kan? Maka saya punya 2N. Sementara untuk operasi pembagian, saya cuma punya 1 kali nih, di sini doang. Operasi pembagian di sini ya, itu 1 kali. Maka total running time untuk algoritma ini, saya harus ngitung dulu semuanya kan, T1 tambah T2 tambah T3. Saya jumlahin semuanya, maka saya akan dapat sekian. Lihat, ada A, ada B, ada C. A ini adalah operasi assignment, ini ya, operasi assignment. B adalah operasi penjumlahan.
C adalah operasi pembagian. Kalau kita harus ngitung semua operasi dasar, ini yang harus kita lakukan. Lihat, rumit ya. 3 tambah 2N itu operasi assignment. 2N kali B itu operasi penjumlahan. Ditambah C, operasi pembagian. Ini kalau mau lengkap tuh kayak gini, running time. Running time total dari algoritma. Jadi kalau kalian bikin program, inilah yang terjadi. Harus dihitung semuanya tuh. Gitu ya. Running time-nya. Nah, kaitannya dengan kompleksitas waktu, kita nggak perlu ngitung semua ini. Kalau kita pengen tahu kompleksitas dari algoritmanya ini seperti apa, pada dasarnya kita nggak perlu ngitung semua ini. Kita cukup ngitung yang paling penting saja. Makanya tadi kalian dikenalkan dengan basic operation. Operasi dasar apa yang paling penting. Gitu ya. Nah, di sini untuk kasus algoritma hitung rata ini kita ambil yang operasi penjumlahan saja, yaitu ini. Gitu. Operasi dasarnya operasi penjumlahan. Nah, coba kalian renungkan dulu 1 menit. Ada komentar atau pertanyaan? Kenapa operasi perbandingan nggak dihitung di sini ya? Padahal ada K kurang dari sama dengan N yang ini nih. Kalian ngerasa kepikiran itu nggak? Kenapa saya kasih lingkaran biru ini nggak dimasukin? Harusnya dimasukin nih. Perbandingan tambahin 1 lagi. Perbandingan comparison. Kurang ya ini ya. Pasti ditambahin comparison di mana dia itu T4 katakanlah gitu ya. T4 ini berapa tuh? N kali. N plus 1. 1 sampai N, dia akan ketika K-nya lebih dari N baru berhenti kan? Berarti N plus 1 kali. Si operasi perbandingannya N plus 1. Harus ditambahin lagi. Tambah N plus 1 D. D untuk operasi perbandingan detik. Semua harus dihitung. Bu, Hmm. itu untuk comparison-nya bukannya N doang ya Bu ya? Soalnya kan K-nya 1. Pada saat K1, Iya, jadi misalnya N-nya 5. K-nya berarti ke-6 kan butuh 5 kali perbandingan. Iya nggak sih? 1, Ya 2, nggak tahu deh Bu. 4, 5. N plus 1 bukan? Nggak tahu sih Bu, saya nggak tahu sih. Pada saat K1, 1 kali, K-nya 2, 2 kali, 3, 4, 5. N5 kan udah 5 kali kan? Terus ditambah 1 lagi kan, K-nya 6 Oh iya, benar-benar. kan? Maaf Bu. N plus 1. Dia baru berhenti si while-nya ketika K-nya lebih dari N. Itu. Nah, kita break dulu sambil kalian ngerjain latihan soal ini. Identifikasi ukuran input dan operasi dasar, gitu aja. Nanti saya tanya. Sambil saya mau presensi absen kalian. Kalau punya algoritma menghitung jumlah dari n bilangan, menghitung n faktorial, sama fungsi GCD ini, identifikasi ukuran input sama operasi dasar. Nah, itu kita jawab bareng-bareng ya. Kalian kerjakan dalam 5 menit sambil saya absen. Sekaligus saya ngumumin nilai UTS. Yang nilainya lebih dari 80. Yang kurang dari 80 nggak akan saya sebutin nilainya. Nanti kalian lihat saja di berkas. Berkas akan saya bagikan saat kita ketemu. Saat kita ketemu ya, Pak. Minggu depan kita ketemu di kelas, insya Allah saya bawain. Kelas 4506.
Sambil kalian latihan itu, saya mau absen dulu 4500. Delapan. Maria Rosari. Nggak ada. Sofi. Hadir, Bu. Sebentar, kok saya bingung lihat layar saya ya. Ah, yang hadir tadi Sofi atau Maria? Sofi, Bu. Oh, Sofi. Altaf. Hadir, Bu. Oke, sebentar. Altaf ada. Altaf nilainya lebih dari 80. Apa yang kemarin ujian CL1. Orto Akmal. Gak ada. Sahra Ramadan. Hadir, Bu. Ibadur Rahman Syahid. Hadir, Bu. Oke, dapat nilai lebih dari 80. Fauzan Yuniawan. Hadir, Bu. Hadir. Oke. Ahmad Maulana. Hadir, Bu. Ini nilainya lebih dari 80 juga. Muhammad Agung Nurul Hakim. Hadir, Bu. Oke, pas 80 nilainya. Gak bisa bilang lebih dari 80. Atila Fejril. Hadir, Bu. Oh, dari Atila. Elvira. Hadir, Bu. Nggak ada? Hadir, Bu. Oh, ada. Lebih dari 80 juga. Banyak ini lebih dari 80. Rifa Ditya. Nggak ada. Hadir, Bu. Abdullah Azam. Hadir. Oh, ada. Ya. Abdullah Azam. Hadir, Bu. Rizal Nugraha. Nggak ada. Beneran nggak ada? Atau masih sakit? Rasanya sempat izin sakit waktu itu. Oke lah. Rahmat Hidayat. Hadir, Bu. Nabila Aurelia. Hadir, Bu. Anandito. Hadir, Bu. Nilainya lebih dari 90 juga. Rizky Juliadi. Hadir, Bu. Raihan Alfitra. Hadir, Bu. Oh, mantap nih mic-nya. Ilham Yahya. Hadir, Bu. Nadir Septia. Hadir, Bu. Salsabila. Hadir, Bu. Oke. Fauzan Abyandani. Hadir, Bu. Nicholas Davi. Hadir, Bu. Britani Zafira. Hadir, Bu. Oke. Nugroho. Hadir, Bu. Selamat, nilainya lebih dari 80 juga. Alvito. Hadir, Bu. Clara. Hadir, Bu. Zarfan Hakim. Hadir, Bu. Abraham Roy. Hadir, Bu. Akmal. Pada. Hampir dia bilang nggak ada. Akmal Maliki. Hadir, Bu. Cisyana. Hadir, Bu. Husain. Hadir, Bu. Alfiesa. Hadir, Bu. Tunggal Panaluan. Ada Tunggal? Panggilannya apa sih? Tunggal Panaluan, Gabriel Sagala. Panggilannya. Nggak ada. Oke. Sip. Hadir katanya tuh, Bu, di chat. Oh. Mic-nya error. Oh, itu Gabriel di situ. Oke, sip. Saya biasanya baca nama depan. Jordi Rafif.
Nggak ada. Neha Novera. Hadir Bu, hadir. Siapa? Neha? Oh ya. Iya Bu, hadir. Rian Adriansyah. Nggak ada. Kemal. Hadir, Bu. Karina. Hadir, Bu. Vigo Naufal. Nggak ada. Ilham Yusroni. Hadir, Bu. Rizky Ahsan. Hadir, Bu. Lazuardi Firdaus. Nggak ada. Adi Suryo. Nggak ada. Sip. Ya, ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, udah 1:30. Kita harus cepet-cepet. Yuk. Sebelum kita bahas ini, saya mau ingetin dulu. Kalian bisa buka LMS. Saya liatin ya di layar. Nilai kuis kalian kemarin itu kecil banget secara umum ya. UTS-nya gimana, Bu? Sama juga kecil. Sementara saya kan harus publish nilai CLO1 tuh. Maka saya memberikan kesempatan perbaikan nilai kuis buat kalian ya. Untuk semuanya, yaitu saya share dulu. Saya share screen 2. Kelihatan LMS saya? Terlihat, Bu. Kelihatan ya? Aman ya? Nah, kalian perhatikan setelah topik 3, saya taruh di sini kuis review CLO1. Jadi nilai ini nanti akan saya gabungkan dengan nilai kuis untuk membantu menaikkan nilai kuis kalian secara adil, secara fair. Jadi nggak ada tipu-tipu di sini ya. Ada 3 kuis review di sini, soalnya ada 8, 15, maupun 10. Tipenya adalah pilihan ganda, multiple response, atau isian singkat. Singkat tuh angka gitu ya. Nah, waktunya juga 10 menit, 15 menit, 20 menit, kayak gitu, cuma singkat. Jadi silakan kalian kerjakan. Masing-masing kuis ini saya kasih kesempatan 2 kali, nanti yang saya ambil adalah nilai rata-rata. Gitu ya. Bukan nilai tertinggi, tapi nilai rata-rata. Nah, 3 buah kuis review ini akan saya gabungkan dengan nilai kuis kalian yang kemarin, supaya nilainya nggak terlalu jatuh nilai kuisnya. Gitu ya. Gitu. Mana sih, Bu? Ya kayak gini lah. Ada true false nih 8 soal kan. Gitu ya. Gampang soalnya, nggak susah. Belajar aja. Pelajari slide. Ini adalah kesempatan kalian untuk upgrade nilai kuis. Mana sih tadi? Sini ya. Kuis review CLO1. Ada 3 kuis review. 1, 2, dan 3. Perhatikan deadline-nya. Kok cuma selisihnya 2-3 hari saja? Karena ini gampang banget. Dan kalian sudah paham materinya sebenarnya. Gitu. Jadi nggak perlu waktu lama. Udah ngerjain belum? Bu, mau nanya, Bu. Yuk. Itu harus 2 kali ngerjain apa boleh sekali dong? Boleh sekali. Boleh sekali. Malah ATM 2-nya malah lebih kecil kan, malah Bisa. Karena ada juga yang gambling kan, ngerjain aja dulu, jatuh nilainya. Terus dia nyoba yang kedua, dapat bagus. Tapi kan kalau ya rata-rata dia jadi rugi ya. Makanya saran dari saya, baca-baca dulu lah materi yang kemarin sudah dipelajari sebelum menjawab soal-soal ini. Gitu ya. Soalnya tentang pemahaman konsep. Nggak ada ngitung-ngitung.
pemahaman konsep, kalian ngerti. Jadi dari quiz review ini saya akan bisa menilai seberapa besar pemahaman kalian akan konsep yang ada pada CLO1. Gitu ya. Nanti di CLO2 juga ada. Quiz review CLO2. Oh, belum saya munculin. Masih hidden from student. Nanti akan muncul juga pada saat yang tepat. Gitu ya. Tadinya saya nggak mau ngeluarin ini. Kalau pengen jujur. Tapi karena nilai kuis kalian tidak memuaskan, saya mau coba ini dulu. Nanti baru kita pikirkan, kalau ternyata nilai CLO satunya masih jatuh, kita akan mempertimbangkan untuk remedial ya. Tapi remedial juga maksimum nilainya cuma 50, nggak bisa lebih tinggi dari itu. Ada komentar, pertanyaan? Nggak ada ya? Kalau nilai kuis itu bisa dilihat di mana? Nilai kuis bisa dilihat nggak? Bisa diganti. Bisa dilihat nggak, Bu? Bisa. Nanti saya bagiin berkasnya. Bisa, boleh. Cuman kita kan nggak pernah ketemu di kelas ya. Saya mau naruh, biasanya saya naruh di locker, cuman saya nggak punya locker, belum punya locker sekarang. Jadi nyuruh kalian untuk ngambil berkas agak susah. Khawatir hilang, jadi berkas masih di saya. Minggu depan kita ketemu soalnya di kelas, saya bawain, saya bagiin. Sekaligus saya pengen lebih mengenal kalian. Siapa yang namanya ini, dapat nilai berapa, nilainya bagus atau enggak. Bisa. Saya akan udah siap di tas, mau saya bawa. Dulu saya punya locker. Nah, sekarang lagi pindah ruangan ya, lockernya nggak ada. Biasanya mahasiswa saya minta untuk ngambil berkas di locker itu. Sekarang nggak ada locker, saya nggak berani naruh. Nanti hilang berkasnya. Kalau misalnya kalian pengen protes nilai, tadinya dapat 50, ternyata dapat 100, kan kalian rugi nanti. Ya. Thank you. Oke, kita kembali. Sebelum itu, jangan lupa tugas besar. Mulai kerjakan. Nanti saya akan share spreadsheet. Saya pengen ngumpulin daftar kelompok sama daftar topik yang akan kalian kerjakan. Ingat ya, segala bentuk plagiat atau cheating, curang, akan dapat punishment. Minimal nilai E di kelas saya. Udah nggak akan dilihat lagi. Pokoknya nilainya E aja nggak lulus. Terus kalian harus ngulang. Minimal ya itu ya. Minimal ngulang di tahun depan. Gitu. Jadi kerjakan dengan sebaik-baiknya. Tugas besar ya, jangan dilupakan. Ingat sekarang tuh udah minggu ke-8 loh. Jadi harus hati-hati. Sip. Ada komentar, pertanyaan? Nggak ada ya? Nggak ada. Kita kembali ke latihan tadi yang sudah kalian kerjakan. Nomor 1. Input size-nya apa? Menghitung jumlah dari N bilangan. Kelihatan slide saya? Kelihatan. Menghitung jumlah dari N bilangan. Ukuran inputnya apa? Nggak ada yang mau jawab? Kalau nggak ada yang mau jawab, nggak akan saya bahas. 1, 2, 3, 4, 5. Masih bingung soalnya. Apa? Masih bingung. Kalau bingung ya udah nggak akan saya bahas. Menghitung N faktorial. Kalau kalian nggak ada usaha untuk jawab, ya saya juga nggak mau bahas. Itu aja fair ya. Bu. Yuk. Ini input size-nya B bukan sih, Bu? Nggak tahu juga sih, Bu. Bingung saya. Apa? Input size-nya B. Kan itu ada variabel B terus itu. Tapi yang saya bingung tuh nggak ada angkanya gitu, jadi nggak tahu berapa kalinya gitu. Yang GCD, ini input size-nya B. Iya nggak sih, Bu? Nggak tahu deh. Input size yang GCD adalah B. Kita lihat. Nah, saya tadi pertanyaan yang ini dulu. Input size untuk jumlah dari N bilangan. Kita punya 3 algoritma nih, A, B, dan C. Yang algoritma A, input size dari kasus A ini berapa?
Ukuran inputnya berapa? Kalian punya n bilangan, kalian disuruh ngitung jumlah dari n bilangan itu. Maka algoritma itu akan sangat bergantung pada input size. Input size-nya apa? N, Bu. Ukuran inputnya adalah n. Taruhlah n-nya 100, 1000, 1.000.000. Maka yang kalau jumlah bilangannya itu ada 1 juta, pasti akan lebih lama running time-nya kan dibanding yang cuma ada 10 bilangan doang. Gitu ya. Operasi dasarnya apa nih? Yang A. Udah bisa tebak nggak? Tebak aja salah Jumlahan, nggak? Bu. Penjumlahan. Kelihatan ya. Yuk berikutnya yang B. Tadi siapa yang jawab? Oh, Ibad. Menghitung n faktorial. N faktorial itu apa sih? Kalau saya punya 4 faktorial berarti? 4 kali 3 sampai kali 1, Bu. 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi input size-nya apa? N faktorial. N juga. Iya, N. Ukuran inputnya, ukuran datanya itu berapa? N kan? Operasi dasarnya yang mana? Faktorial. Iya, masih. Bukan. Oh, bukan. Kali. Perkalian. Iya, perkalian. Ada perkalian di sini kan? Iya. Nah, ini operasi dasarnya. Mulai nangkep ya. Nah, terakhir yang GCD. Ukuran inputnya apa? Tadi yang jawab B. Ada yang nggak sepakat? GCD itu ngitung apa, Bu? Greatest common divisor itu mungkin. Greatest common divisor. FPB, no. GCD. FPB. Faktor persekutuan terbesar. Tanpa kalian memahami ini algoritma yang ngapain, kalau dikasih kode kayak gini, kira-kira yang berpengaruh terhadap kenaikan running time, itu yang mana? A atau B? A. Yakin A? B, Bu. B kan? Ini jelas-jelas ini. Kalau B-nya nggak 0, dia akan jalan. Kalau B-nya nggak 0 kan? Kalau B-nya 0, udah nggak jalan algoritmanya. Kalau B-nya nggak 0, artinya dia ini kelihatan jelas. Berarti dia bergantung pada si B. Berapapun B-nya itu. Nah, berikutnya, operasi dasarnya yang mana? Yang mod bukan. Yang mod ini. Sisa pembagian. Modulo. Gitu ya. Jadi itu cara kita mengidentifikasi input size dan operasi dasar. Nah, kemampuan untuk mampu mengidentifikasi input size dan operasi dasar ini akan kalian sangat butuhkan pada saat nantinya menghitung CN. C besar N, CN. Yang nantinya akan dipakai untuk menghitung kompleksitas waktu. Nah, gitu ya. Jadi nggak cuma sekedar identifikasi input size sama operasi dasar, kita akan pakai itu untuk menghitung CN. Yuk lanjut. Ini sebentar. Mana ketutupan layar saya. Nah, minggu lalu saya udah pernah nunjukin ini. Tabel ini sebenarnya menunjukkan order of growth istilahnya, atau laju pertumbuhan. Laju pertumbuhan. Seberapa cepat algoritma, seberapa lama algoritma, seberapa cepat algoritma akan running pada suatu komputer kalau misalnya komputernya 2 kali lebih cepat. Berapa lama running time-nya untuk menyelesaikan problem jika input size-nya dibikin 2 kali lebih banyak. Nah, kayak gitu-gitu. Nah, si tabel order of growth ini menunjukkan kepada kita jawaban dari pertanyaan-pertanyaan semacam ini. Lihat, ini ya, saya pindah ke slide setelah ini, sama saja tabelnya, kayak gini. Lihat. Kalau N-nya 10 dibandingkan dengan jumlah datanya yang 1000, lihat. Kalau logaritmik, si algoritmanya, kelas efisiensi atau kelas kompleksitas waktu yang logaritmik, ya pertumbuhannya sangat rendah dibandingkan dengan kalau yang eksponensial. Data yang 10, kalau jumlah data yang 10, dia cuma 1000,
entah detik, jam, hari, whatever, tapi cuma 1000. Tapi kalau udah datanya 1000, 10 pangkat 3, ini ordernya udah gede banget. Nah, running time-nya udah gede banget. Nah, ini order of growth atau laju pertumbuhan ini menunjukkan kepada kita, oh berarti semakin ke kanan, maka running time dari suatu algoritma itu semakin besar. Semakin lama waktu eksekusinya. Ya, kalau log n dibandingin dengan yang linear atau n, dibandingin dengan linear logaritmik, dibandingin sama yang kuadratik, dibandingin sama yang kubik, nah, yang juara paling lama running time-nya itu yang faktorial. Jadi kalau kalian menemukan suatu algoritma yang Cn-nya, ingat Tn tadi adalah berbanding lurus dengan Cn kan? Sini. Kalau ada suatu algoritma yang Cn-nya kayak gini, faktorial kayak gini, berarti dia sangat tidak efisien. Kalau gitu nggak boleh bikin algoritma kayak gitu. Kadang-kadang kita membutuhkan, mau nggak mau harus kayak gitu dan nggak bisa dihindari. Jadi ketika algoritmanya udah mentok, nggak efisien gitu misalnya sini ya, mau diapain nggak bisa lagi, ya kita bisa main di hardware-nya. Prosesornya dibikin lebih kenceng, kayak gitu. Karena kalau dari si algoritma misalnya udah mentok, nggak bisa diefisiensikan lagi. Nah, nanti kalian akan mendapati kayak gini. Nah, kalau misalnya kalian diberikan 2 buah algoritma, yang satu n-log n, itu ada di merge sort ya minggu lalu, satu lagi n kuadrat, insertion sort misalnya. Maka kalau kalian diminta untuk memilih, kalian bisa tahu, oh saya akan milih algoritma yang kelas efisiensinya atau kompleksitas waktunya atau running time-nya adalah n-log n. Karena dari sini kalian tahu si n-log n dia lebih rendah running time-nya dibandingin yang kuadratik. Gitu. Ini cara ngafalinya gimana, Bu? Lihat aja terus-menerus. Ntar lama-lama juga hafal. Gitu. Kalau belum hafal, lihat bolak-balik gitu kan. Lama-lama juga hafal. Sama kalian baca Al-Fatihah itu kan, hafal karena dibaca terus, lama-lama juga. Gitu ya. Ini laju pertumbuhan. Bisa disebut, ini saya kasih istilah order of growth, tadi istilahnya ini, laju pertumbuhan, atau sering juga disebut sebagai kelas efisiensi, kelompok ya, kelas itu kan kelompok ya, kelompok. Kelas efisiensi dari algoritma. Ini istilah-istilah yang sering nanti akan sering kalian dengar. Atau bisa juga disebut sebagai kompleksitas waktu. Kompleksitas waktu. Atau kadang kita tuh coba nyebutnya kompleksitas aja. Karena sudah pasti yang disebutkan, yang dimaksudkan kalau kita ngomongin di sini adalah kompleksitas waktu. Jadi kadang kompleksitasnya berapa? Cuma ngomong gitu. Nggak disebutin kompleksitas waktu. Karena yang umum itu ada digunakan pasti kalau orang ngomongin kompleksitas, pasti yang dia maksudkan adalah kompleksitas waktu. Nah gitu. Gitu ya. Ini istilah-istilah yang sering dipakai. Gitu. Ada pertanyaan, komentar? Nggak ada ya? Nah, lebih jelasnya ini adalah grafik yang menunjukkan perbandingan running time, ini running time T, dan ukuran data. Ya, ini nggak bosan-bosan saya tunjukin grafik ini. Lihat, semakin banyak data, laju running time-nya, lihat seperti apa. Udah yang minggu lalu ya, kalian juga bisa lihat nanti. Nah, kita masuk ke topik kedua. Best case, average case, sama worst case. Jadi, ada komentar dulu nggak? Saya hitung sampai 5. Untuk topik yang tadi, 1, 2, 3, 4, 5. Slide saya tinggal dikit, bahasan ini nggak akan lama. Kita maksimum sampai jam 2 aja lah ya. Karena memang kita cuma 2 SKS. Best case, average case, and worst case. Jadi, kadang saya punya ini nggak. Nanti saya ke situ lagi ya, tapi saya coba ke sini deh.
Nanti saya ke definisi itu, tapi saya mau ngasih contoh dulu ini ya. Perhatikan algoritma berikut. Nah, karena ini kalau kuliahnya kompleks analisis algoritma, maka kalian akan diperlihatkan berbagai contoh algoritma ya. Jangan bosan-bosan. Lihat algoritma berikut. Fungsi sum, inputnya adalah array. Ini array. Array S, indeksnya I, kemudian algoritma ini ngitung hasil penjumlahan setiap elemen array terus disimpan di variabel result. Algoritmanya cukup sederhana, super duper sederhana ya. Nah, kalian sudah bisa mengidentifikasi bahwa input size-nya adalah n, ya kan? N ini adalah jumlah elemen pada array ini. Kemudian basic operation-nya adalah penambahan suatu item array ke variabel sum. Nah, coba perhatikan kayak gini. Berapa paling cepat algoritma ini paling cepat dieksekusi bergantung pada apa? Gimana pertanyaannya? Kalau n-nya sama dengan 1 dibandingkan dengan n-nya sama dengan 100, maka operasi sum, fungsi sum ini pastinya akan lebih lama running time-nya kalau n-nya adalah 100 kan. 100. Dia sangat bergantung pada nilai n. Berapapun nilai n-nya, si algoritma sum ini, penjumlahan ini, ya dia akan menghitungnya. Nah, ini disebut sebagai every case time complexity. Kita nggak bisa bilang, oh, best case atau kasus terbaik untuk fungsi sum ini pada kondisi apa. Kita nggak bisa bilang n sama dengan 1, karena ya dia sangat bergantung pada n-nya. Nggak ada kondisi lain yang bisa menyebabkan kita bisa mencapai kasus terbaik, kasus terburuk, ini nggak bisa. Karena bagaimanapun akan dieksekusi kan. Sum. Nanti saya kasih contoh yang lain. Nah, maksudnya apa? Jadi, kadangkala kita itu harus menghitung efisiensi algoritma itu bergantung pada jenis inputnya. Maka kita akan punya 3 kondisi, worst case, best case, sama average case. Worst case ini terjadi pada saat eksekusinya lama banget. Eksekusi yang paling lama, running time-nya paling lama. Itu pada kondisi apa? Best case, yaitu efisiensi tercapai pada kondisi seperti apa? Kondisi yang paling minimum pada suatu input size n. Average case, ini kondisi rata-rata. Gitu. Nah, kita kan lihat contoh-contohnya dan kenapa kasus yang tadi barusan nggak bisa kita identifikasi worst, best, sama average case-nya. Kita akan lihat nanti ya. Jadi tolong simpan baik-baik yang kasus ini, kita akan bandingkan dengan kasus berikutnya. Sehingga untuk kasus ini TN-nya adalah N. Kan sangat bergantung pada nilai N kan. Kok gitu Bu? TN, kita ulang lagi rumusnya ya. TN itu kan diestimasi dengan CN. Kalau kita diminta untuk ngitung kompleksitas waktu, pada dasarnya kita harus ngitung jumlah eksekusi pada operasi dasar. Operasi dasarnya apa? Oh, penjumlahan. Operasi penjumlahan itu dieksekusi, yang saya kasih tanda panah ini ya. Operasi penjumlahan ini dieksekusi berapa kali pada loop for ini? N kali kan? Oh, CN-nya dia berarti adalah N kan? Maka TN-nya adalah N. Kompleksitas waktu dari algoritma ini adalah N. Atau kelas efisiensinya dengan demikian adalah linear. Gitu. Tuh. Nah, kelas efisiensi atau kompleksitas waktu dari algoritma ini adalah N. Kita lanjutin dulu ya. Berikutnya, contoh algoritma kedua. Exchange sort. Basic operation-nya adalah perbandingan antara SC dengan SI.
Ini saya kasih garis bawah. Ini adalah basic operation untuk algoritma exchange sort. Input size-nya adalah n, jumlah elemen yang akan dibandingkan. N ini adalah ukuran dari array. Pertanyaannya, berapa TN-nya? Berapa TN-nya? Kalau kalian perhatikan. Ini kan ya operasi dasar. Pada saat I sama dengan 1, maka si operasi dasar ini dia akan dieksekusi sebanyak N minus 1 kali. I sama dengan 1, dia akan dieksekusi sebanyak N minus 1 kali. Pada saat I sama dengan 2, operasi dasar akan dieksekusi sebanyak N-2 kali. Ya enggak? Ya kan? Di sini lihat ini. Pusing kan? Nah, harus baca kodenya memang. Pada saat I sama dengan 3, dia akan dieksekusi, si operasi perbandingannya N-3 kali. Sedemikian sehingga pada saat I sama dengan N, berhenti di situ kan? I sama dengan N, maka operasi dasarnya akan dieksekusi sebanyak 1 kali. Ya kan? Maka saya akan punya TN seperti berikut. Saya jumlahin semua nih. Dari N-1 tambah N-2 dan seterusnya tambah 1. Ini kan deret hitung ya. Kalau saya punya deret hitung sum of salah. Loh, mana? Sum of kok K? Saya mau ngapus. Sum of I dari I sama dengan 1 sampai N, maka rumusnya itu kan N kali N plus 1 kok N? Ya, per 2. Ini kan. Nah, kalau di sini kan kalian, ini kan sama aja, kalau kalian punya seperti ini, 1 tambah 2, dan seterusnya, ditambah N gitu kan, maka kalian akan punya rumus kayak gini. Nah, itu kalian udah pelajari di matematika diskrit. Sementara di sini kan N-1, maka kalian akan punya N-1 pakai rumus ini nih ya. Kalau di sini N, maka jadi N kali N-1. Kalau saya punya N-1, saya akan punya N kali N-1, N-1 plus 1 dibagi 2. Ini hilang, maka saya akan punya, ini kan. Yuk, kalian pahami dulu 1 menit. Komentar, pertanyaan, silahkan. Bisa dipahami ya? Nah, untuk kasus
exchange sort seperti ini. Sebentar saya cek dulu. Slide saya kelihatan nggak ada coret-coretan ya? Kelihatan, Bu. Kelihatan, oke. Saya pikir saya nge-freeze. Jadi kalian nggak bisa ngikutin saya lagi. Kadang-kadang masnya itu ngebiarin aja. Dosanya ada masalah sama slide atau screen sharing. Nah, ini adalah contoh kedua di mana kita nggak bisa menentukan best case, average case, maupun worst case. Bagaimanapun, kita harus menghitung TN-nya. Si TN-nya itu pada akhirnya akan seperti ini. N-1 kali N dibagi 2. Untuk kasus ini. Kita nggak bisa mengidentifikasi best, worst, sama average. Nah, ini disebut sebagai average case, contoh kedua ya. Contoh berikutnya masih tentang average case. Jadi kasusnya itu memang kayak gini, nggak ada lagi. Kita nggak bisa identifikasi worst case, best case ataupun average case. Ini adalah algoritma perkalian matriks. Ada matriks A dikalikan dengan matriks B, ditaruh di matriks C. Ini return value-nya disimpan di sini ya, di C ya. Ya, di sini A dikalikan sama B, ditaruh di C. Lihat for-nya ada 3 kali itu loopnya. Nah, untuk kasus ini saya langsung saja, ini cara ngitungnya nanti kalian akan pelajari di 2 minggu dari sekarang sebenarnya. Jadi saya langsung aja ya untuk kalian ketahui. Gimana cara ngitungnya Bu nanti kalian belum sampai ke sini. Nah, untuk kasus ini maka TN-nya adalah N kali N kali N, yaitu N pangkat 3. Meskipun saya belum mengajarin gimana cara ngitung ini, tapi kalian bisa mulai mengidentifikasi, oh kalau loop-nya ada 3 kayak gini, maka biasanya kelas efisiensinya adalah kubik. Kalau cuma 2 loop-nya, cuma 2 gitu ya, loop-nya biasanya adalah kuadratik. Itu rumus dasar. Nah, itu kita akan pelajari berikutnya. Belum. Mungkin 2 atau 3 minggu lagi kita akan sampai sana. Nah, sekarang kita masuk ke worst case. Pada kondisi apa kita kan bisa mendapatkan kompleksitas waktunya itu pada kompleksitas waktu yang terburuk. Coba perhatikan ini. Sequential search. Nah, mana mau saya lihat? Sequential search. Saya punya array S, terus saya pengen cari apakah si X itu ada pada array S tersebut. Maka yang saya lakukan adalah mana-mana. Jika location-nya kurang dari indeks dari array maksimum, dan S pada indeks tersebut tidak sama dengan X, lihat di sini ada perbandingan ya. X-nya itu nggak ada pada S dengan indeks tersebut, maka saya akan increment. Gitu. Kalau ini if yang terakhir, kalau ternyata udah nyampe ujung terus nggak nemu, maka kita akan kembalikan nilai 0. Gitu. Nah, kalian punya array S ini ya. Misal nilainya 10, 5, 7, 6, 1, 100. Saya pengen nyari X sama dengan 102. Kasus terburuk untuk sequential search pada kondisi ini itu terjadi pada saat apa? Nggak ada datanya, Bu. X yang kita cari nggak ada di S. Itu ya, datanya nggak ada. X yang kita cari nggak ada di S. Itu kasus terburuk. Kenapa disebut kasus terburuk? Karena kita harus melakukan traversal ke semua elemen S kan. Kita harus cari satu persatu. Bayangkan jika si elemen S ini jumlahnya 1 juta, 2 juta, 3 juta. Maka kita harus traverse ke semua elemen S. Itu disebut sebagai worst case time complexity. Jadi untuk algoritma ini dia punya worst case, best case, sama average case. Kita worst case dulu ya. Oh, sebelum itu input size-nya adalah N, basic operation-nya adalah perbandingan tadi udah ya. Maka untuk kasus ini
worst case-nya adalah N. Kenapa? Si ini nih operasi perbandingan harus saya eksekusi sebanyak N kali. Gitu ya. Worst case. Nah, kita akan tinjau worst case, average case, sama base case untuk algoritma ini. Saya berhenti dulu. W untuk simbol worst, kasus terburuk. Ada pertanyaan di sini? Kenapa N? Bisa dipahami ya, kenapa N? WN sama dengan N. Coba saya pengen tahu, yang paham kenapa WN sama dengan N, raise hand, ngacung. Apa banyak yang ngacung nih? Bu, mau ini Bu, mau nanya dikit. Itu WN sama dengan N karena dia ngeloopingnya sampai ujung Bu. Berarti sebanyak Betul. N kali gitu. Oke. Kalau misalnya word case yang lain, kalau misalnya data yang ketemu itu di paling ujung, gimana? Tetap N kali Sama aja. kan? Tetap N Kan kali tadi kan? kan datanya tidak ketemu. Ya sama N kali juga. Sama, karena di sini algoritmnya lihat ini di sini. Dia ditaruhnya di header atau di bagian while-nya kan, pengecekannya. Maka dia akan dihitung sebanyak N kali. Mau dia ada di ujung, di elemen ke N, atau nggak ada di di array tersebut, tetap N kan. Worst case dua-duanya. Jadi kita bisa bilang worst case-nya adalah pada saat si elemen yang dicari itu ada pada elemen ke N atau tidak ada pada array tersebut. Yuk, saya udah jelasin berkali-kali akhirnya. Yang paham, raise hand. Worst case time complexity. Untuk kasus sequential search. Ngacung yang ngerti. Cuma 3 nih yang ngerti. 4 doang. Yang lainnya nggak ngerti, nggak peduli, atau nggak merhatiin. Sudah lah ya, suka-suka kalian. Saya hanya bertugas untuk ngasih nilai nantinya. Lanjut ya. Ibu begitu banget. Ya, kalian juga gitu sama saya juga gitu sama kalian. Lanjut, masih algoritma yang sama. Sekarang kita akan menghitung average case atau kasus rata-rata kompleksitas waktu. Kompleksitas waktu untuk kasus rata-rata. Maksudnya apa? Sebelum ke situ saya sebentar ya, saya stop share dulu. Ini agak susah. Saya ubah dulu sebentar, sedikit. Bentar saya ubah. Bentar ya. Saya salah urutan. Nah, ini. Kita ke base case dulu aja. Jangan yang average case. Share screen saya udah kelihatan? Hah? Belum. Nah, kita sekarang ya. Udah. Kita ke base case dulu aja. Average case susah. Kasus terbaik untuk sequential search, kalau kita nyari suatu bilangan X, nih, pada suatu array, kasus terbaik, paling cepat gitu running time-nya, kalau dia ketemu di elemen keberapa? Pertama. Gampang ya. Langsung ketemu di elemen pertama. Jadi kalau S-nya kosong nggak? Dikasih initial state, S-nya nggak boleh kosong. Ngapain kita nyari di array yang kosong? Make sense ya? Ngapain kalau kita array-nya kosong, ngapain kita nyari? Minimal ada satu lah. Nah, di sini base case-nya running time terbaik, kompleksitas waktu terbaik untuk kasus sequential search itu pada saat
kita bisa menemukan X pada elemen pertama. Jadi cuma satu kali ngecek. Operasi dasarnya cuma dieksekusi satu kali. Lihat, operasi dasar, yaitu operasi perbandingan ini, cuma dieksekusi satu kali. Itu disebut sebagai base case. Running time-nya paling minimal. Kita sebut sebagai BN. B adalah base. Gitu ya. Nah, sekarang average. Yang base case nggak usah lama-lama. Ini terakhir. Saya juga nggak mau lama-lama. Di sini saya ada ngajar lagi. Masih tentang sequential search. Average case-nya rata-rata. Nah, kalau saya bisa nemu, langsung kayak gini. Saya bisa menemukan si X pada elemen pertama, kalau si X-nya itu ada pada S yang ke-1 itu sama dengan X, maka running time-nya pada dasarnya adalah 1/1. Kalau si S yang kedua itu adalah X, ada yang kedua, maka saya bisa bilang 2 per sebentar. Kok gitu? Salah. N. Ini N maksudnya. 1 per N. Probabilitasnya. 2 per N. Kalau si X ketemu di elemen ketiga, maka saya bisa menuliskan, kira-kira running time-nya adalah 3 per N. Ini ya, N adalah ukuran array. Kalau kayak gitu, kalau ternyata si X itu saya temukan pada elemen ke N, maka pada dasarnya running time-nya adalah N per N. Saya jumlahin semuanya ini, jadi kayak gini kan. 1 tambah 2 tambah dan seterusnya N dibagi N. Maka saya akan punya berapa? Ini kan deret hitung N kali N plus 1 per 2 dibagi N. Seper N dikali N kali N plus 1 per 2. Sama kan sama ini? Maka saya akan punya N plus 1 dibagi 2. Ada pertanyaan? Ini adalah average case. Bu, berarti untuk yang average case ini kayak sebelumnya itu nggak sih Bu, yang tadi yang N-1 itu? Cara ngerumusinnya gitu. Nggak Kan ngerti kayak, saya. Nggak ya ngerti kan, pertanyaannya. tadi kan yang sebelumnya ada tuh yang rumusnya N-1, juga N-1 kali N per 2. Kan ngejabarin gimana cara dapat rumusnya kan mirip nih kayak yang average case. Nah itu yang tadi sebelumnya average case juga pakainya atau gimana Bu? Kalau yang tadi tuh tadi every case. Yang udah agak lama Bu, yang apa ya itu tadi ya? Duh, lupa lagi. Ini kan? Nah ya ini. Ini every case. Dia untuk kasus exchange sort, ini kita nggak punya best, worst, atau average case. Tapi kita langsung ke every case, kayak gini. Cara dapatnya ini kan sebenarnya deret hitung kan? Kalau kalian punya deret hitung 1 tambah 2 dan seterusnya sampai N, nah pada dasarnya itu kan N kali N plus 1 bagi 2. Tapi karena di sini N-1 bukan N kan? Maka kalian harus bikin N-1 kurangi kan N-1
Ini plus 1 di sini. Dibagi 2. Min 1 plus 1 hilang, maka jadi kayak gini kan. Iya. Nah, kayak gitu. Berarti untuk Mirip. average case mirip-mirip ya Bu ya sama ini ya? Betul, betul. Average case kayak gitu. Nah, kalau yang tadi kasusnya barusan, average case kita di sini, kayak gitu juga kan. Iya. Nah, apa sih yang membedakan mereka? Saya Nah, hapus ya, biar kelihatan. Nah, untuk kasus sequential search, kita akan selalu bisa menemukan kondisi tiga tadi. Best case, kalau yang kita cari ada pada elemen pertama. Mau dia si array-nya berukuran 1 juta, 2 juta, tapi kalau si X-nya itu ketemu di elemen pertama, ya udah, maka kompleksitas waktunya adalah yang terbaik. Tapi biasanya, kita kan nggak tahu tuh si X-nya itu ada di mana. Biasanya kita pakai adalah si average case untuk kasus itu. Ketika tidak diminta best case, worst case, atau average case, kalau ditanya untuk kasus ini, sementara kalian tahu kayaknya untuk kasus algoritma yang mirip kayak gini, dia ada 3 kondisi deh, terbaik, terburuk, sama rata-rata, kompleksitas waktunya gitu kan. Maka kalau nggak ditanya 3 kondisi itu, best, worst, atau average, maka kalian selalu jawab yang average-nya. Rata-rata saja. Rata-rata dia adalah seperti ini. Gitu ya. Seperti itu. Ada pertanyaan? Bisa ya? Kalau exchange sort tadi, exchange ini, mana tadi? Exchange sort, kita nggak bisa identifikasi best, worst, sama average. Pada akhirnya disebutnya sebagai, kalau dia cuma punya satu kondisi time complexity, kita sebutnya sebagai every case. Ini. Gitu. Gitu ya. Nah, ini contoh-contohnya. Jadi begitu. Hari ini kalian sudah belajar input size, basic operation, terus identifikasi kompleksitas waktu untuk 3 kondisi. Best, worst, sama average. Habis. Ada komentar, pertanyaan? Nggak ada? Kalau nggak ada, jangan lupa kerjain PR seperti biasa di LMS. Dengan topik ini. PR-nya nggak susah. Ya, identifikasi, input size, basic operation, sama worst case, best case, average case. Nah, berikan analisis kalian di situ di PR itu ya, berikan jawaban yang terbaik. Terakhir, saya kasih waktu 10 detik untuk bertanya atau komentar. Nggak ada? Oke, terakhir, sebentar saya stop record.